Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andre Febrianto, nomor NIM 20087089. Baiklah, saya akan membahas tentang struktur otot pada manusia. 1. Struktur dan klasifikasi otot pada manusia. Struktur sistem otot manusia. Adapun struktur sistem otot manusia yang diantaranya yaitu 1. Tendon merupakan jaringan ikat fibrosa yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan antara otot rangka dengan tulang. Urat-urat ini merupakan serabut sampai yang putih, berkilap dan tidak elastis. Aponeurosis merupakan lembaran-lembaran yang datar atau simpai dari jaringan fibros dengan tujuan untuk membuat kelompok-kelompok otot dan ada saatnya membawa sebuah otot dengan bagian yang menggerakkannya. 2. Fascia adalah suatu jaringan ikat yang merupakan gabungan dari jaringan fibros dan areolar yang membungkus dan juga menghimpun otot menjadi satu. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jaringan ikat yaitu perimysium. Di dalam fascicle, endosium mengelilingi satu berkas sel otot. Di antara endosium dan berkas serat otot tersebar sel satelit yang berfungsi untuk perbaikan jaringan otot yang telah rusak. Pada bagian-bagian tertentu seperti dalam telapak tangan, fascia tersebut sangat padat dan juga kuat. Contohnya yaitu fascia palmaris dan planaris. Sarkolemma atau membran sel atau serat otot dan sarkoplasma adalah unit struktural dari jaringan otot yang berdiameter 0,01 AE 0,1 mm dengan panjang 1-40 mm yang melapis suatu sel otot dan fungsinya sebagai pelindung otot. Besar serta jumlah jaringan terutama dengan jaringan elastis yang akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastis yang tipis yang disebut dengan sarkolemma. Protoplasma serat otot yang berisikan materi semicair yang disebut dengan sarkoplasma. Di dalam matriks serat otot terbenam unit fungsional otot yang berdiameter 0,001 mm yang disebut dengan myofibril. Myofibri adalah serat-serat yang terdapat dalam otot. Di bawah mikroskop, myofibri akan tampak seperti pita gelap dan tenang yang saling bersilangan. Pita gelap dibentuk oleh myosin, pita terang yang dibentuk oleh aktin, troponin dan tropomyosin. Myofilamen yaitu benang-benang atau filamen yang halus yang berasal dari myofibri dan terbagi atas dua macam yaitu myofilamen homogeni yang terdapat pada otot polos dan myofilamen heterogen yang terdapat pada otot jantung atau otot kardiak.
dan juga pada otot lurik. Sarkopisma. Sarkopisma adalah sebuah cairan sel otot yang berfungsi untuk tempat di mana miofibril dan juga meviolamen berbeda. Retikulum sarkoplasma. Retikulum merupakan bagian yang padat dari fascia dan dalam dan menambatkan tendon-tendon yang berjalan dengan melalui pergelangan dan mata kaki lalu masuk ke dalam tangan dan juga kaki. Jenjang kantung serta tubulus yang terorganisir pada jaringan otot. Tubulus yang sejajar pada miofibril yang pada garis Z dan zona H bergabung dan membentuk kantung yang terletak dekat dengan sistem tubulus transversal, tempat penyimpanan ion Ca2+. Tubulus T akan mencapai saluran untuk berpindahnya cairan yang mengandung ion. Tubulus T dan juga retikulum sarkoplasma berperan dalam metabolisme ekstratasi dan juga kontraksi otot. Mioglobin adalah pigmen yang terdapat pada otot yang berguna sebagai pengikat oksigen. Motor dan plasmen adalah suatu tempat inervasi ujung-ujung saraf pada otot. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fabrikasi otot pada manusia. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel yang berfungsinya menggerakkan organ-organ tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jantung otot mampu berkontraksi. Kontraksi otot dapat berlangsung karena molekul-molekul protein yang membangun sel otot dalam memanjang dan memendek. Diagram susunan jaringan otot terangkat dari keseluruhan otot sampai tingkat muskular. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Jaringan otot polos. Jaringan otot polos mempunyai serabut-serabut yang homogen sehingga bisa diamati di bawah mikroskop, tampak polos atau tidak bergaris-garis. Otot polos berkontraksi secara refleks dan di bawah. Pengaruh saraf otonom. Bila otot polos dirangsang, reaksinya lambat. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, saluran pernafasan. 2. Jaringan otot lurik. Nama lain dari jaringan otot kerangka karena sebagian besar jenis otot ini melekat pada kerangka tubule. Kontraknya menurut kehendak kita dan di bawah pengaruh saraf sadar. Dinamakan otot lurik karena bila dilihat di bawah mikroskop terdapat adanya garis-garis dan terang berselang-seling melintang di sepanjang rambut otot. Oleh sebab itu, nama lain dari otot lurik adalah otot bergaris melintang. Kontraksi otot lurik berlangsung cepat bila menerima rangsangan. Berkontraksi sesuai dengan kehendak dan di bawah pengaruh saraf sadar. Fungsi otot lurik untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. 3. Otot jantung atau miokardium. Jaringan ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Strukturnya mempunyai otot lurik. Meskipun begitu, konstruksi otot jantung secara refleks serta reaksi terhadap rangsangan lambat. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah ke luar jantung. Soal nomor 2, yaitu mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang dan rangka tubuhnya. Lalu
Relaksi itu kembalikannya relaksi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. Jangan lupa kontraksi memendek, relaksi memanjang. Membuat rangka bergerak disebut dengan otot rangka. Unit fungsional dari otot rangka disebut dengan sarkomer yang tersusun oleh aktin dan miosin. Mekanisme kerja otot. Aktin adalah protein membentuk filamen halus. Aktin ini ada dua untai. Di dalam aktin ada protein troponin dan tropomiosin. Selain itu juga ada sisi yang pengikatan miosin. Kalau miosin itu temannya aktin, miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Jika mereka bekerja sama supaya kita bisa bergerak. Selain aktin dan miosin, sarkomer ini memiliki daerah-daerah lain. Di dalamnya ada 4 daerah, namanya pita I, pita A, zona H, dan garis Z. Pada pita I hanya ada aktin di dalamnya. Sementara itu, pita A memiliki aktin dan miosin sekaligus. Lalu zona H hanya memiliki miosin saja. Nah, garis Z itu penghubung antar skoner. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah penyampaian atau salah materi, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.